Halo teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel ini. Teman-teman, apologi Kristen selalu blak-blakan untuk mengungkapkan kebenaran, tentunya bukan untuk menghakimi, supaya menyadarkan saudara-saudara kita Islam terhadap ajarannya. Bahwa ternyata ajaran-ajarannya ada banyak hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan manusia. Kok bisa? Semuanya ada datanya. Asia Princess bersama para apologet Kristen yang lain, mereka membuka suatu data dan teman-teman boleh memverifikasi apakah itu benar atau tidak. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Tujuan daripada saya mengupload channel ini supaya boleh bekerja sama, share sebanyak-banyaknya, agar saudara kita yang lain boleh mengerti, memahami kebenaran. Masa seorang junjungan mengajarkan sesuatu hal yang tidak berkenan, seperti halnya yang dibukakan oleh seorang Asia Princess. Penasaran? Mari kita akan lihat. Untuk selebihnya, kita akan saksikan secara bersama-sama apologi Kristen, secara khusus Asia Princess, bongkar semua data. Semoga hal ini boleh memberkati saudara sekalian. Dan semoga saudara kita Islam membuka hati, menerima kebenaran yang sesungguhnya, sesuai dengan norma-norma dan tatanan kehidupan manusia yang sesuai kebenaran. Shalom, Tuhan memberkati saudara sekalian. Kaula binti Hakim ini salah satu dari beberapa perempuan. Kalau sudah salah satu berarti ada yang perempuan lainnya. Kaula binti Hakim adalah salah satu dari perempuan-perempuan yang menghibahkan, itu tulisan halusnya, menghibahkan dirinya. Aslinya apa? Memberikan fefeknya kepada si bejat Mamat. Dia datang nih, ucuk datang ke rumah Aisyah. Ada Aisyah, ada si bocil. Ya. Dia datang mau nyerahkan itunya kepada si Mamat. Si bocil bilang apa? Tidak pantas seorang wanita menyerahkan tubuhnya kepada laki-laki. Bayangin, bocil aja masih tahu. Dengan harapan si bocil, kan ada suaminya tuh, ada si brengsek itu. Ya. Dengan harapan dibela oleh si junjungan ini yang katanya berakhlak mulia. Ternyata di luar dugaan si bocil. Malah turun ayat. Turji'u mana plak-plak. Ayat itu menandakan boleh. Kaula binti Hakim boleh menyerahkan fefeknya kepadanya. Ya. Setelah ayat itu turun, apa kata bocil itu? Wahai Rasulullah, ya, demi Allah aku tidak pernah melihat Robmu atau Tuhanmu kecuali manukmu ngaceng ayatmu turun. Ya, bayangin istrinya bilang begitu. Berarti apa? Berarti kalau nggak ada tentang selangkangan, ayat itu nggak pernah turun. Itu kata Aisyah, bukan kata saya. Saya cuma mengulangi apa yang tertulis. Sahih Bukhari 4721. Apakah ini yang disebut junjungan berakhlak mulia yang ditempelkan label oleh ustadz dan ulama? Ya. Nah kita lihat siapakah Kaula binti Hakim ini yang gatel mau menyerahkan fefeknya ini. Musnan Ahmad, tolong Bang Roti, Musnan Ahmad 26050. Ya itu ini kan juga berkaitan dengan Al-Ahzab 50 sebetulnya. Betul. Bunda Marsha itu menafsirkan itu sena perutnya. Diam kau ya binatang. Enggak. Kamu buka tafsir.
Kamu buka tafsir untuk Al-Ahzab 50 dan 51. Tahan dulu lo Udin, tahan. Turun kau Sabar anjing. dulu. Ya, binatang. Saya ini di atas membawakan dalil. Kalau kau bilang tidak, Bu, tidak benar, itu boleh sah. Tapi bawa data pembandingmu, iblis. Kau kan dari tadi nggak ada data pembanding, biadab. Ya? Cuma host ini yang nerima sampah seperti kamu. Buat itu loh, buat penuh-penuhan koma. Ya. Tolong Bang Laskar atau hostnya dibukakan siapakah Ahmad berapa tadi? Musnan Ahmad 260 Aha, 26050. 50. Ya, bacakan ya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Zubah dan Najaz berkata, telah menceritakan kepada Zubah berkata, aku mendengar Atta al-Qurasani menceritakan dari Syahid bin Musyahab bahwa Kaulah binti Hakim As-Sulaimiyah, dia adalah salah seorang bibi Nabi. Dia bertanya kepada Stop. Nabi. Stop. Siapakah Kaula binti Hakim As-Sulamiyah? Dia adalah salah seorang bibi Nabi. Kita balik lagi ke 4721. Bayangin, katanya berakhlak mulia. Katanya junjungan panutan sejuta umat. Ya. Ini akhlaknya. Bibinya sendiri mau dicuki. Saya penghujat atau kalian gak pernah dikasih tahu sama ulamamu kelakuannya junjunganmu itu? Tahu nggak bibi itu apa? Apa sih bahasa Bataknya Inamboru ya? Tante. Satu-satunya nabi yang mau cuki Inamborunya cuma Nabi Blangsa Mamat. Ya. Berani enggak waktu jualan agama si ulama-ulama ini waktu syiar, wahai muslimi dan muslimat, Rasulullah ingin menggauli bibinya sendiri, berani enggak gitu? Semua jualan ulama itu pasti iming-iming, semua yang baik, yang benar, yang indah didengar di kuping. Tidak mungkin ulama-ulama jualan agama sesuai Quran dan hadis, nggak mungkin. Ya. Coba itu. Bibinya sendiri mau dicuki. Itu contohnya berakhlak mulia. Hah? Kalau kalian mau menyanggah sangat boleh. Bawa data pembanding. Ya. Bawa data pembanding. Karena dari tadi congor saya menunjukkan dan ditolong dibantu baca dalil. Ya. Oh, tidak berguna di sini ya, sampah. Oke, lanjut teman-teman. Ya, mana nih pengikutnya Nabi Cabul ini? Silakan naik. Lanjut dulu, Mas. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan, Udin, ya, buat teman-teman yang Islam. Ketika kita bertanya dari wahyu dari Allah atau sabda dari Rasul Allah, teman-teman dari Islam ini kebiasaannya bukan menggunakan apa yang ada di dalam hadis atau apa yang ada di dalam Al-Quran itu untuk menjawab, tapi semua yang diberikan jawaban itu justru dari diksi yang dibangun oleh manusia, bukan sabda dari Muhammad yang mereka gunakan, bukan sabda dari Allah, wahyu dari Allah yang mereka gunakan untuk menjawab Al-Quran, bukan sabda dari Muhammad untuk mereka menjawab hadis, tapi semuanya lari kepada pernyataan dari para ulama.
Sedangkan Muhammad saja sudah mewahyukan, sudah mensabdakan seperti di dalam ya, seperti di dalam hadis, ya, saya bacakan ya, seperti di dalam Musnad Ahmad 10916, Nabi bersabda, janganlah kalian menuliskan sesuatu dariku kecuali Al-Quran. Maka barang siapa menulis sesuatu dariku, hendaklah dia menghapusnya. Ini Nabi sudah ngomong bahwa nggak boleh ada orang yang nulis sembarangan tentang dirinya di luar dari Al-Quran. Disuruh hapus. Nah, ulama-ulama ini ngarang bebas. Para penafsir-penafsir ini ngarang bebas. Oh, Nabi bersabda seperti ini. Nggak pernah Nabi suruh kalian untuk nulis aneh-aneh loh. Itu banyak sekali dalil yang menegaskan itu. Di Musnad Ahmad 10.665 juga mengatakan hal demikian. Di Darimi 451 juga mengatakan hal demikian. Apakah mereka menghargai sabda Rasul kalian? Di sini juga ada. Tapi yang selalu dijadikan dasar pijakan kebenaran itu justru perkataan orang, bukan perkataan Rasul. Lah kemana Mars ya? Gitu. Nah, yang sangat disayangkan di situ. Makanya kalau gaya seperti itu kapan diskusinya nyambung? Makanya nggak pernah nyambung kalau kita berdiskusi dengan orang Islam. Butuh berkali-kali kita memberikan pemahaman dari kitabnya sendiri, dari sabda Rasulnya sendiri. Kenapa orang Islam itu susah untuk memahami kitabnya sendiri? Karena dibangun oleh doktrin yang salah. Betul. Yang sudah dibangun sejak awal. Aku tambahin sedikit ya Bang Hos ya. Oke, silahkan. Makanya saya itu mau mematahkan dan menghancurkan doktrin dan brainwash dari awal sampai tua bangka mereka. Ya, itu yang mau dihancurkan. Ya. Dengan cara menunjukkan dalil-dalil yang selama ini umat Islam nggak pernah baca, nggak pernah tahu. Ya. Perintahnya Muhammad aja nggak ada tertulis. Mereka taunya perintahnya itu perintah ulama. Contoh tentang sunat yang gampang aja. Ya. Di pikiran mereka tuh nabinya disunat. Perintah siapa kalian sunat? Rasulullah. Di mana Rasulullah memerintahkan sunat? Nggak ada. Ya. Justru Rasulullah tuh memerintahkan jangan berkhitan. Masih kecil nggak suaranya? Cek. Kok semua pada bilang kecil sih suaranya? Udah. Tidak, suaranya jelas. Sekali Jelas. lagi, ya, cuman ulamamu yang bikin cerita bahwa junjunganmu memerintahkan sunat. Yang tertulis dengan jelas, Rasulullah berbicara dan memerintahkan jangan pernah berkhitan. Karena itu salah satu syarat kalian ketemu Allah di hari kiamat. Itu perkataan Muhammad. Nah ini yang gak pernah disampaikan sama ulama. Bagaimana dia memerintahkan untuk jangan bersunat sementara dia bersunat? Hah? Hal sepenting ini ulama-ulama kalian gak pernah sampaikan. Perkataan Rasul langsung itu. Syarat-syarat untuk bisa bertemu Allah di hari kiamat. 1, bertelanjang badan. 2, bertelanjang kaki. 3, tidak dikitan. Itu yang ngomong Muhammad, Rasulmu. Lah segini banyaknya umat Islam di Konoha gak pernah tahu perkataan Muhammad itu. Karena apa? Karena ditutupin oleh ulamanya. Berarti ulama kalian tidak mau kalian bertemu Allah di hari kiamat. Karena syarat-syarat ini tidak pernah disiarkan. Kita buktikan ya. Tolong Bang Laskan, host Sahih Bukhari 3100. Silahkan. 3.100. 3100.
Kalau bisa ditunjukkan supaya publik tahu. Nah, kalau sudah tahu umat Islam ditanyain sama Ustadz, Ustadz, umur saya Syekh 60, Bukhari. 50. Ya, Syekh Bukhari 3100 Ini syarat penting. Kenapa saya nggak pernah dikasih tahu bahwa syarat bertemu Allah tuh nggak boleh sunat? Ya. Panjang, Bayangin ya. teman-teman, ini syarat penting umat Islam nggak dikasih tahu, nggak pernah tahu. Baca ya. Ditunjukkan kalau bisa, supaya apa? Supaya jelas, terpampang. Tolong Bang Roti ditunjukkan screenshot, langsung ditutup lagi. Ini hal penting. Itu yang sangat penting tidak pernah disiarkan dan umat Islam nggak tahu. Katanya kalian bermimpi, ya, satu saat akan ketemu Allah kalian. Bagaimana Dikatakan kalian bermimpi seperti ketemu ini ya. Allah? Ditunjukkan bisa nggak? Oke, Bang, aku AFK dulu, terima telepon. oke, baik. Bentar ya, saya coba kamera dulu. Coba, ada yang mau nyangka nggak ayat ini, dalil ini? Kalau kalian mengaku pengikut Muhammad, ini loh kata Muhammadmu, nabimu. Ayatnya 15 dalil, bayangin. Bukan cuma satu. Ya. Teman-teman screen ya. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang dan tidak dikitan. Stop di situ. Ini kan apa? Ini syarat-syarat loh, penting nggak itu? Bagaimana kalian bermimpi ketemu Allah kalian sementara syaratnya tidak kalian penuhi? Hah? Saya mau pergi ke tempatnya Kak Reda contoh. Apakah saya bisa ke negara Kak Reda sementara syaratnya tidak saya penuhi? Nggak bisa. Nah sayangnya syarat penting ini umat Islam nggak ada yang tahu guys. Jahatnya ulama mereka tidak mau umat-umatnya itu ketemu Allah. Ini syarat penting nggak? Penting kan? Syarat-syarat kalian ketemu Allah di hari kiamat, satu, bertelanjang dan tidak dikitan. Bayangin teman-teman. Umat Islam nggak ada yang tahu, heran saya. Dalilnya apa? Cuma satu, kurang lebih 15. Dalil sebanyak itu umat Islam nggak tahu. Ngapain aja tuh Donditan sama Zuma? Hah? Karena impian umat Islam itu kan ketemu Allah nanti. Nah kalian sudah masuk nggak dalam persyaratan itu? Sementara kalian buka celana lolok, kalian gundul atau ada topinya? Nah kalau sudah kita kasih tahu, tinggal kalian berpikir, ya, umur nggak ada yang tahu. Di Komalnya Roti hidup sama Kak Reda juga ini di sini. Cuma Kak Reda tidur kan. Nggak apa-apa, ya. Umur nggak ada yang tahu, hai umat Islam. Nah kamu sudah siap nggak mau ketemu Allah? Apa kesiapanmu? Apakah sudah memenuhi standar persyaratan itu yang dikatakan oleh Rasulmu? Hah? Nah kalau kita sudah kasih tahu begini, itu buat kalian supaya apa? Bagaimana kelanjutannya kalau sudah dipotong? Ya kalian usaha supaya kalian memenuhi syarat itu. Tanggung jawab ulama kalian, kalian bawa dalil 15 dalil ini kepada ulamamu. Pak Ustadz, umur saya sudah 50. Kenapa saya nggak pernah tahu sebanyak ini dalilnya bahwa syarat ketemu Allah nanti tidak boleh berkitan? Hah? Kenapa kalian nggak komalnya Bang Zuma? Kenapa nggak tanya sama Rifa, Yusuf PI? Ini hal penting loh. Syarat penting loh.
Ya, makanya kalian tidak pernah bisa dapat dalil bahwa junjunganmu disunat. Nggak ada dalilnya. Justru ada dalil perintah nabimu nggak boleh berkhitan kalau mau ketemu Allah. Jelas perkataan Nabi langsung. Ya, umur nggak ada yang tahu. Jangan berhalusinasi kalian umat Islam ketemu Allah. Sementara syarat-syaratnya kalian tidak penuhin. Nah, kalau sudah dikasih teman-teman yang punya laptop, teman-teman Islam ya, ini saya kasih masukan. Kalian buka Sahih Bukhari 3100, di bawah itu ada data penunjang, kurang lebih 15 dalil. Yang sama. Ada di Sahih Muslim, ada di Abu Daud. Bayangin teman-teman, 15 dalil mengatakan syarat ketemu Allah itu tidak boleh dikitan. Hah? Makanya kan saya bilang, umat Islam itu mengikuti tradisi ulama. Sunat itu perkataan ulamamu. Ya. Makanya sampai detik ini, semua termasuk Rifa saya tantang, mana dalilnya nabimu disunat? Enggak ada. Ya. Enggak ada. Justru saya counter dengan dalil ini bahwa perkataan nabimu nggak boleh dikitan kalau ketemu Allah. Kalian pasti menunjukkan perkataan ulama, rukun ini, rukun itu. Rukun-rukun itu kan perkataan ulama kalian. Makanya saya bilang kalian itu pengikut ulama, bukan pengikutnya Muhammad atau pengikutnya Allah. Nah, sudah saya tunjukkan dalilnya. Sekarang kalian harus bertindak apa? Karena sekali lagi umur nggak ada yang tahu. Tiba-tiba kalian sebentar berhenti nafasnya. Sementara di balik celana kalian laki-laki udah berhelm. Ya. Makanya kalau sudah tahu begitu ayatnya, kalian yang mau menyunatkan anak-anak kalian stop dulu. Kalau kalian menyatakan pengikut Muhammad, karena perkataan Muhammad tadi 15 dalil itu. Justru satu dalil pun tidak ada perintah Muhammad untuk bersunat. Ya. Semua yang dijalankan perintah ulama. Makanya betul kata Bang Erha tadi. Ya, pertanyaan dari Quran dan hadis dijawab pakai ulama. Nah, kalian ini pengikutnya Allah atau pengikutnya ulama? Perkataan Rasul aja kalian nggak pernah tahu, baru tahu tadi hari ini saya tunjukkan. Nah, kalian sunat itu perintah siapa? Apakah ada perintah dari nabimu? Mana dalilnya? Hah? Coba. Ya teman-teman, makanya orang Islam jangan kalian ngamuk-ngamuk. Kalau memang tidak punya kapasitas, mendingan diem, tunggu di bawah, dicatat dalil-dalil itu dibaca ulang. Dan kalian harus jujur, oh iya ya, selama saya jadi Islam, saya nggak pernah tahu, nggak pernah baca, apalagi diceramahkan dalil-dalil yang ditunjukkan oten. Itu loh. Ya. Karena setiap orang Islam yang masuk ke sini bisa menjawab, tapi pakai pikirannya sendiri. Udin itu menyangga dijawab pakai yang ada di otaknya yang isinya upil itu loh. Ya. Makanya saya butuh Ustadz sekarang udah nggak bisa naik, malu dia. Ya.
sekelas Rifa, ya, di Bintang PCS itu, saya tanya tentang itu. Tahu nggak teman-teman, saya masih ingat itu. Ya, dia kasih Tirmizi 102. Wong ditanya tentang nabinya bersunat apa enggak, tambah tentang mandi sama Aisyah. Gimana sih? Sekelas Rifa, bayangin teman-teman. Ya, itu tentang mandi, kalau nggak salah itu ya, waktu itu pernah baca. Tirmizi 102. Saya tanya, apakah junjunganmu, suri toladanmu itu menjalankan kewajiban sunat? Ya pasti. Di mana dalilnya? Tirmizi 102. Tentang mandi, bahwa kalau sudah mandi itu menyatakan dia sunat. Tentang mandi berdua itu kalau nggak salah. Teman-teman bisa verifikasi. Ya. Makanya saya bilang, tentang yang dasar-dasar sendiri, contohnya sunat, sholat Jumat, itu kan dasar-dasar kewajiban umat Islam. Itu mereka nggak menguasai loh. Semua menjalankan menurut perkataan ulama. Contohnya lagi sholat Jumat. Allah bilang semua umat beriman. Malah laki-laki yang diwajibkan. Betul nggak? Nah kalau semua orang beriman kan semua. Apakah perempuan bukan orang beriman? Padahal di Quran tertulis, wahai orang-orang beriman. Ulamanya bilang, perempuan tidak wajib diikuti. Justru judul hadisnya bunyinya seperti ini loh, Kak Aisyah. Yang mana? Kitab bersuci, jika dua kemaluan bertemu wajib mandi katanya. Lah iya kan dua kemaluan, pertanyaan kan sunat. Pertanyaan sunat, apakah junjunganmu, suri tauladanmu, ya, itu menjalankan kewajiban sunat? Ya jelas, sesuai sesuai hadis Tirmizi 102. Aku buka. Loh itu kok tentang mandi? Gimana? Itu kelas Rifa. Bayangin, apalagi kalian Udin. Terus kalau dengan mandi itu sudah sunat gitu. Makanya saya bilang, satu ayat pun tentang sunat, baik perintah sunat ataupun Nabi mau disunat, nggak ada yang bisa memverifikasi. Ini justru dikatakan di sini bahwa ini adalah pendapat kebanyakan ulama, Maka dari kalangan sahabat. Makanya Udin. dasar-dasar dari kewajiban sendiri mereka nggak tahu. Saya pinjam satu komal ya, saya pinjam Lanjut. satu tempat untuk kita angkat saudara-saudara kita yang dari Ya, Israel. saya enggak apa-apa turun dulu Bang itu ya. Bang Kemana Roti dirimu? malam sih. Udah malam sih di sini juga. Oh udah malam. Saya sebetulnya mau menambahkan tadi ya, bukan hanya Kaulah binti Hakim ya, banyak sebetulnya wanita-wanita itu yang mau menyerahkan diri kepada Muhammad. Tetapi Muhammad kewalahan, akhirnya mereka ditolak. Betul. Itu kan jelas dalilnya. Iya. Azab 50. Oke Bang Ardi, saya turun aja nggak apa-apa. Oke, gitu aja Bang Roti Hidup. Nggak apa-apa ya. Saya terima kasih Bang Roti Hidup. Siap. Lah siapa yang turun? Ada dua, baik kita angkat dulu. Oke, ini ada Udin minta naik lagi, nggak apa-apa kita angkat ya, daripada nggak ada Islam. Kita angkat lagi di sini. Assalamualaikum, selamat siang, selamat pagi Bunda. Om Roti. Toko Marta kita angkat. Selamat siang, selamat pagi Toko Marta. Maaf, salah tekan ya. Iya, nggak Maaf apa-apa. ya, Salah tekan. tolong keluarin. Makasih ya Bu. Udah Salah pencet. Baik. Iya, nggak Oke, apa-apa. baik. Oke, gini teman-teman Ya, teman-teman yang di bawah bantu follow akun kecil yang Nabi Nuh ini ya. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Satu Islam yang masih terus beredar atau gentayangan di Komal Kristen namanya Udin. Kita buktikan ya. Narasi saya dia bisa menjawab. Oke, Udin, apakah Nabi Muhammad junjungan umat Islam menjalankan kewajiban sunat? Iya. Oke, saya jelasin. Saya akan tunjukin datanya, bantahan-bantahan Bunda Marsha. Apakah Di dalam- junjunganmu menjalankan kewajiban sunat? Silakan. Iya, sebentar. Saya akan bantah dengan sebantah-bantahnya Iya, Bunda silakan.
mengatakan bahwa ketika ketemu di surga Sunat segala apa macam. enggak si anjing itu? Si bangsat itu sunat enggak? Iya, bahwa di surga Sunat akan apa enggak? iya berkitan di Sunat surga apa kan. enggak? Sunat Iya. apa enggak dia? Dia sunat enggak? Buddha Marsha itu Betul. besar ya. Turun. Tinggal jawab sunat enggak? Kalau ada di mana dalilnya? Semua publik kepingin tahu. Ya, Sutejo. Saya Kristen, Bu. Tejo Christian. Kamu Habis itu ditanya pakai kopi sunat aja. apa enggak junjunganmu, suri tauladanmu, tinggal jawab ya. Kita buka sama-sama dalilnya. Jadi gitu Udin. Kalau ditanya 1 tambah 1 berapa? 2. Jadi pertanyaannya tadi kan jelas Udin ya. Dan Apakah jangan main Nabi? korban. Oke, dengerin dulu. Dengerin Diskusi dulu. macam begini. Dengerin dulu. Lah kau juga naikkan Pertanyaan binatang, dari Bos. Marsha. Jatuh binatang kau naikkan terus. Pertanyaan Marsha tadi, apakah Nabi Muhammad itu dikitan? Kalau memang benar dia dikitan, tolong buktikan ayatnya di mana ditulis gitu loh. Itu aja pertanyaannya, nggak butuh penjelasan Udin. Yang Iya, dibutuhkan maksudnya itu gini. data. Gimana caranya saya mau menjelaskan mau Gimana memberikan datanya, data anjing? itu? Nggak tanya penjelasan Udin, bedakan Iya, saya menjelaskan memberikan dengan data. Saya data. memberikan data, tapi Ya, bagaimana gimana? saya memberikan data kalau kamu Ya udah. ngeyel terus gitu loh. Ya udah, Tidak, saya sebutin mau membantah datanya itu. di mana. Ayo datanya di mana itu? Cepat, cepat. Begini, saya mau bantah tadi Buddha Marsha di mana dia menyebutkan hadis-hadis yang Gimana sunatnya bang? beneran Di mana datanya bangsat? Udin? Bangsat. Ya. Udin, Itu yang ditanya itu data Muhammad itu Muhammad nggak disunat. pernah dikitan apa Udin, nggak ada. Mau cari sampai bengkok nggak ketemu datanya. Muhammad itu tidak dikitan. Masa orang Kristen lebih paham hadis dan kitabmu Udin? Karena yang Hadis saya juga baca nggak juga ada yang Muhammad benar. nggak pernah disunat. Aduh, nggak bisa diajak diskusi mereka-mereka ini. Ya nggak ada data Yang orang tanya Din, Tidak, Tahan jahat dulu, banget bro, Le. diskusi kalian. Jahat banget aku dengerin. bilang. Iya, oke, Jahat. dengerin. Yang diminta itu adalah data di mana yang menjelaskan Muhammad disunat. Iya. Bukan penjelasan darimu. Saya mau bahas dulu itu. Saya mau nggak mau bahas dulu itu. Karena begini Om Roti, dengar dulu saya sedikit. Intinya lah. saja, Udin. Langsung Intinya intinya. saja tentang pertanyaan dari Bu Marsha loh. Lana uzumin Di zalik, mana benar-benar. Muhammad itu disunat, Minjalik anjing. Dengar Ya, minjalik anjing. kan? Minjalik. Ya, jangan begitulah. Saya Apa kau Li? Apa kau? Kenapa lagi kau? iya, maksudnya mulutnya di Mulutnya mulut. Kalau begitu kita harus kamu ya Li ya, jangan ya. Sama kamu. Kalau sudah kayak binatang treatmentnya harus sama. Kamu kayak kau nih suka oke. cari muka di mana-mana. Makanya kau tidak laku di mana-mana kecuali komal-komal baru. Ya, kau juga penjilat nih. Kau kira saya nggak tahu kau? Ya. Memang host yang satu ini memang rada aneh. Model-model kayak pantatnya panci masih diterima. Kalau saya nggak bisa, poinnya saja. Ya. Naik langsung poinnya Udin, nggak usah ini. Jadi itu, kalau ini. kau mau naik Udin, langsung poinnya. Nggak usah kau ke menanggapi ini, langsung ke inti pertanyaannya. Iya. Di mana dikatakan Muhammad itu disunat loh. Itu intinya di situ. Kita nggak butuh takia, kita nggak butuh penjelasan Udin. Yang kita butuh itu data untuk memvalidasi pernyataan bahwa Muhammad itu sunat. Gitu loh. Ayo tunjuk. Kau sebutin saja. Nanti saya bantu buka atau latar. saya akan sebutin, saya akan berikan Ya, semua Anda silakan. penjelasan. Cuma maksudnya Ya. begini deh, dengarkan saya sedikit saja, Oh. 1 menit saja.
1 menit saja. Ya, diskusi itu yang baik lah. Maksudnya begini, aku mendengar dari bawah tadi ya, di mana Bunda Marsya itu memberikan hadis. Mana sunatnya anjing? Ya bangsat. Itu kan. Karena yang diminta itu data, Udin, bukan untuk narasi. Mau di komalnya Li sana Udin, di komalnya Li. Ya, kalau nggak bisa pakai bahasa manusia, pakai bahasa anjing kita pakai. Masa dikasih kesempatan bolak-balik. Makanya Sekali, susah, Udin. Kalau sabda Rasul Allah kalian tanggapi dengan perkataan atau premis dari orang, wahyu dari Allah, kalian bukan menjawab, bukan menunjukkan data di Al-Quran untuk menjawab, tapi kalian menggunakan diksi dari manusia. Itu nggak pernah ketemu. Gitu. Orang bebal Nah, itu juga. Oh, sorry ya, saya bukan orang suci, saya juga bukan orang pintar Alkitab. Ya. Tapi waktu orang bebal itu di depan Yesus dibilang, "Hei ular beludak, bisa makan kayak binatang nggak?" Hah? Mana Li tadi di bawah? Betul. Mana Li tadi di bawah? Yang sok mau jadi kayak pendeta. Orang bebal pun dikatakan, "Hai, nyala ular beludak." Karena orang bebal itu ular seperti binatang. Ya. Jangan kau Li mau di atas, mau sok-sokan kau suci. Ya. Saya tahu siapa yang saya hadapi. Ya. Saya tahu. Kau baru masuk di TikTok itu sok-sokan. Lanjut, Mas. Ya, jadi gitu Udin ya. Makanya selalu saya menyampaikan statement bahwa saudara-saudara Islam ini kalau dalam ranah diskusi, yang kita diskusikan itu apa, ketika mereka menanggapi bukan berdasarkan sabda Rasul Allah dan bukan berdasarkan wahyu dari Allah, tapi berdasarkan diksi dari manusia. Yang semuanya bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulmu dan apa yang ditegaskan oleh wahyu Allah. Tapi kalian enggak. Kalian selalu mati-matian untuk selalu berputar-putar di diksi dari manusia. Al-Quran itu sudah jelas-jelas mengatakan enggak boleh menafsirkan, enggak boleh mentakwil. Karena takwil itu hanya Allah sendiri yang tahu. Al-Quran sudah memerintahkan bertanya kepada orang Kristen atau orang Yahudi yang membaca kitab sebelum kamu. Bukan mengikuti perkataan ulama A, B, C, dan D. Gitu loh. Bahkan Muhammad juga sudah menegaskan, tadi saya sudah baca, jika ada seorang yang menulis sesuatu dariku di luar dari Al-Quran, Muhammad suruh hapus. Nah, semua yang kalian katakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman apologet, kami sebagai apologet, yang kalian gunakan itu adalah premis dari manusia. Bukan data yang valid dari dalam hadis, bukan data yang valid dari dalam Al-Quran. Gak pernah ketemu Udin. Teman-teman yang Islam gak akan pernah ketemu. Karena sampai kapanpun, ketika kalian menggunakan premis dari manusia untuk membantah kebenaran yang sudah tertulis di dalam kitabmu, untuk membantah kebenaran yang sudah ditulis oleh Muhammad itu sendiri, yang disabdakan oleh Muhammad itu sendiri, gak akan pernah ketemu. Gitu loh. Contoh yang paling simpel saya ulangin sekali lagi ya. Di dalam Al-Quran itu seluruh manusia orang Islam akan masuk neraka. Ulamanya ngomong dosa kalian akan disucikan di neraka. Setelah itu masuk surga. Itu kata ulama loh. Kata Al-Quran tidak demikian. Kata Al-Quran mengatakan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari dalam neraka dan membiarkan orang-orang solim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Al-Quran menjawab dua kontradiksi ini, dua hal ini. Al-Quran menjawab orang bertakwa adalah
kaum yang kepada mereka diberikan Taurat dan Injil. Siapa mereka? Yang baca Taurat dan Injil adalah Yahudi dan Nasrani. Nah, siapa mereka yang solim, yang dibiarkan dalam neraka dalam keadaan berlutut? Al-Quran pun menjawab itu, adalah orang Islam. Tidak disebutkan secara eksplisit adalah Islam, tapi dikatakan mereka yang sholat di sekitar bait Allah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah asap dari Allah disebabkan kekafiranmu. Tapi kalian menggunakan diksi manusia. Oh, yang masuk neraka itu adalah Yahudi dan Nasrani, Yahudi, Kristen, dan sebagainya. Al-Quran tidak mengatakan demikian. Contoh yang berikutnya. Al-Quran itu secara tegas dan eksplisit mengatakan bahwa Muhammad itu diturunkan kitab suci, bukan wahyu. Contoh seperti Al-Maidah 48, Al-Maidah 46. An-Nahl 89. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Muhammad untuk menjelaskan segala sesuatu. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Muhammad untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Tidak ada dikatakan bahwa Allah menurunkan wahyu. Yang mengatakan Allah menurunkan wahyu dalam kurun waktu 22 tahun, 22 bulan, 22 hari adalah premis dari ulamamu. Saya ada yang datang. Kak Marsha lanjut, saya jemput orang dulu. Iya. Oke, salam. Shalom, Opung. Salam Selamat semua pagi. sahabatku. Salam damai Iya. sejahtera, salam sehat selalu untuk semuanya. Sahabatku pengikut Yesus orang Kristen. Setelah ada di dalam dunia medsos ya, YouTube dan TikTok, izinkan aku dengan rendah hati menyampaikan bahwasanya, bolehkah aku mengatakan bahwa cerita dongeng purbakala itu QS 3 ayat 81 menurut saya, maaf ini teman-teman Islam, adalah catatan-catatan manusia saja. Karena dia tidak kredibel dan dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan orang yang belajar dan mengimani daripada cerita dongeng purbakala tidak mampu mengimplementasikan tentang isinya, tujuannya apa. Bahkan begundal mato sekalipun tidak tahu tentang apa itu cerita dongeng purbakala. Bahkan Mami Switi mengatakan kepada begundal Mamato, Mamato, kalau kamu ragu-ragu, tanyalah ahli kitab sebelumnya. Itu menjadi ketetapan dari Mami Switi. Namun apa kelakuan, perbuatan, tindakan begundal Mamato? Justru melakukan ciptaan karya baru tentang cerita pelajaran baru. Dengan apa itu? Tafsir Sahih Muslim dan hadis. Dan itulah yang diimani oleh Uchili Majinamoto. Saking tidak bisa dipercayai cerita dongeng purbakala, koran itu disimpan di dalam lemari, kalau tidak ditaruh di dalam kloset agar dia suci. Tapi tentang kesucian daripada cerita dongeng purbakala adalah untuk tidak pernah dibaca, mulai dibeli sampai yang membeli itu berakhir napas ataupun loncat bebas ke liang kubur. Lagi-lagi untuk membenarkan itu, begundal Mamato mengatakan, kalau kamu harus membaca koran itu, kamu harus wudhu dulu, kamu harus cuci begini dulu, bikin begitu dulu. Agar apa? Agar tidak dibaca. Itulah yang terjadi
di dalam dunia diskusi perdebatan di TikTok yang kita lihat. Bahkan ketika Ito Marsya mengatakan coba dibaca koran ayat begini. Apa kata Ucili Majinamoto? Wah, Oten aja yang baca. Kan begitu tuh. Akhirnya artinya Ucili Majinamoto tidak bangga menjadi orang Islam. Orang Islam tidak bangga pemilik Al-Quran. Kenapa? Seakan-akan dia najis, haram untuk dibaca. Begitu sementara dari saya. Oke, lanjut Ito Marsya. Wis, datang lagi nih. Iya, Lanjut Ito Marsya. Ya, thank you Opung Harto ya. Jadi gini teman-teman Islam, ya. Sangat-sangat boleh menyangga, membantah, itu sangat boleh. Tetapi ingat, dari tadi saya bernarasi itu menunjukkan data. Kalau kalian tidak sependapat, ingat, kalau tidak sependapat boleh. Tapi data itu kalian sanggah dengan data atau data sanggahan atau data pembanding. Bukan kalian sanggah dengan congormu. Ya. Jangan kalian pakai ilmu yang di masjid kepada komal publik ini. Data yang saya sampaikan disanggah dengan datamu. Ya. Saya cuma membacakan data. Saya enggak menafsirkan datamu. Ya. Data disanggah data, bukan data disanggah pakai congormu itu. Ya, ayo saya tunggu siapapun itu, mau Udin, mau setan, mau iblis, data saya tadi disanggah dengan data. Pertanyaan saya boleh dijawab asal ada dasarnya. Gitu loh. Lanjut, host. Iya. Shalom, Miss Esther. Shalom, shalom, Selamat shalom. pagi. Shalom, Bang Pagi. Singa. Silahkan Bang Singa, ada yang mau disampaikan bro? Ya, saya jelaskan sekali lagi ya. Saya mengatakan bahwa Al-Quran itu mengakui keberadaan Alkitab. Dan Alkitab tidak mengakui keberadaan Al-Quran. Itu jelas sekali itu tertulis. Karena Al-Quran mengatakan bahwa kaum pengikut Muhammad jikalau tidak mengerti dan ingin mencari jalan yang lurus, belajarlah kepada kitab-kitab sebelumnya, hukum Taurat dan Injil. Sementara di Alkitab, kalau kita lihat di dalam Alkitab itu mengatakan bahwasanya setelah aku akan ada ajaran-ajaran baru dan ajaran-ajaran baru itu adalah ajaran-ajaran setan. Terima kasih. Betul bro. Itu udah jelas sekali kan Bang. Jadi nggak usah kita, sebenarnya kalau Muslim mengerti, mereka baca kitab-kitab Taurat dan kitab Injil. Karena itu adalah menuju jalan lurus. Karena di dalam Injil itu dikatakan bahwa tidak ada pun satu manusia di dunia ini yang berani mengatakan bahwasanya akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa. Maksudnya kepada Bapa itu keberadaannya di sorga. Amin. Tidak ada pun seorang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus sendiri, karena dia tubuhnya tubuh Allah dan wujud Allah yang menjadi manusia yang pernah dari sorga ke bumi dan dari bumi ke sorga kembali. Terima kasih, itu udah jelas sekali itu. Makanya teman-teman murtadin yang jelas, murtadin yang cerdas, itu banyak bertobat teman saya itu. Terima kasih. Ya betul bro. Halo Miss Esther. Miss Esther, salam. Ada nggak suaraku ya? Ada Bang. Ada Bang, ada. Miss Esther, salam. Ya silahkan Udin, kau naik lagi Udin. Cuman ya itu Udin, apa yang ditanya itu yang kamu jawab. Gak usah kau kepenasan bro. Dan kedua ya Bang ya, mengenai puasa, itu tradisi orang Yahudi. Seharusnya yang Muslim ini saya salut. Seharusnya mereka mengidolakan Israel sebenarnya.
Karena itu berlaku bagi orang Yahudi untuk berpuasa. Itu tradisi mereka, bukan tradisi Muhammad. Terima kasih. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang puasa juga, banyak kisah yang menceritakan Muhammad ini nggak pernah puasa. Justru pada saat bulan Ramadan, Mr. M ini masih sibuk menjarah kampung orang, masih sibuk mengambil harta orang, masih sibuk menumpahkan darah orang. Itu datanya jelas, ya. Dan beliau tidak pernah berpuasa di bulan Ramadan sampai bulan yang dijadikan beliau puasa itu berakhir. Itu datanya ada. Iya, iya. Nah, bahkan tentang sunat tadi, banyak kisah yang mengisahkan bahwa Muhammad ini tidak tahu siapa yang sunatin dia. Ada yang mengatakan bahwa dia sunat sejak lahir, dari dalam rahim sudah disunat. Nah, secara ilmu kedokteran, orang yang lahir dalam keadaan yang kulit barangnya itu sudah nggak ada, itu namanya cacat. Nah, kenapa dari kemarin saya mengatakan bahwa ajaran kitab ini, baik itu dari dalam Quran sendiri, dari dalam hadis sendiri, itu penuh dengan dusta dan kebohongan? Saya punya alasan. Karena Al-Quran yang mengatakan hal demikian, dan hadis pun yang mengatakan hal demikian. Contoh seperti, kita dari hadis dulu ya. Seperti di hadis banyak riwayat yang mengisahkan. Aisyah sendiri bercerita bahwa dia dinikahi umur 6 tahun dan digauli saat dia berumur 9 tahun. Dan selanjutnya dia meriwayatkan lagi bahwa dia hidup sebagai suami istri dengan Nabi Muhammad ini selama 9 tahun. Nah, kita ketahui bersama kalau hidup sebagai suami istri, sudah pasti selalu melakukan hubungan intim suami dan istri. Dan cerita awal pertama tadi Aisyah mengatakan, aku digauli, aku ditusbol saat aku berumur 9 tahun. Ya kan? Tapi di sisi yang sama, di waktu yang sama Aisyah ngomong, saya nggak pernah melihat tolonya Muhammad. Makanya saya katakan bahwa di dalam ajaran Islam ini penuh dusta dan kebohongan. Dia yang bercerita bahwa dia dihantam saat dia berumur 9 tahun. Dia pula yang bercerita bahwa dia nggak pernah lihat kemaluannya Muhammad. Jadi mana yang benar di sini? Begitu Bang, makanya tadi mengenai sunat lagi Bang ya, saya bilang. Itu sunat itu menandakan bahwa mereka itu pilihan Allah, itu orang Yahudi itu. Jadi seharusnya, nah, kalau berbicara tentang sunat bro, yang digaungkan di dalam orang Islam, ya. Mudah-mudahan ini Udin ya. Iya. Ya, ini Udin Kamase kayaknya dia kepanasan dengan yang saya sampaikan, jadi dia minta naik. Iya. Betul tidak Udin? Kenapa saya ditekan? Kau yang minta naik kan, makanya saya angkat. Iya, cocok ini manusia yang tidak berterima logika ini, si Udin ini. Oke, Udin. Nggak mengerti bahasa. Sebentar bro, singamu tahan. Ya, siap Bang. Siap. Udin. Saya kamu mendengar 1 menit saja. 1 menit saja. Ya. Kau mau bernarasi tentang apa? Bro? Tidak, saya pakai data Bang. Saya cuma sebentar 1 menit saja. Oke, kita hitung ya. Sekarang 12.30 di waktu saya 12.31, 12.32 berakhir waktu. Saya mau membantah saja di mana tadi Bunda Marsha itu memberikan dalil-dalil sahih di hadis ya, di mana dia mengatakan bahwa ketika ketika manusia akan di surga itu berkhitan, itu bertelanjang, itu sangat tidak ada kebenarannya itu sama sekali ya. Dimana saya di bawah surah Al Imran ayat 76, ini bantahan dari Al-Quran sendiri ya. Ini nanti saya jelaskan lagi tentang telanjang itu ya. Jadi dimana surah Al-Insan surah ke-76 ayat 21, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan barokat yang bersandar di atas dipan-dipan ya. Jadi ini bantahan Bunda Marsha yang
Itu tentang apa setan? Kau katanya pengikut Muhammad, tapi perkataan nabimu kau nggak percaya. Kau bawa data yang tidak ada sangkut pautnya tentang Begitu Nabi mereka Muhammad. Bunda. Begitu mereka Memang Bunda. binatang kau itu. Kau teriak-teriak pengikutnya si anjing itu. Tapi perkataan anjing itu tidak kau terima. Iya, begitu Ya, mereka Bunda. teman-teman sebentar. Teman-teman di bawah ada yang punya laptop nggak? Yang punya laptop atau iPad atau tab, kalian buka Sahih Bukhari 3100, itu di bawah ada dalil data penunjang lainnya, kurang lebih 15. Dan itu perkataannya si bangsat itu, yang nggak diakuin sama si Udin. Ya, bayangin 15 dalil kurang lebih loh. Hah? Tahu katanya pengikutnya si bangsat itu. Tapi perkataan si bangsat itu tidak kau terima, Din. Ya? Memang kau tuh binatang. Lanjut. Itu iya Bunda, Baik, saya Abi menilai. Saifuddin. Ada Abi Saifuddin di bawah, naiklah Abi. Ya, Abi Syarifuddin ini paling ini favorit saya ini paling. Salam Cece Nenek. Ya gitu Udin ya. Jadi yang data kamu baca surah Al-Insan ayat 21 itu dikatakan begini Udin ya. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Apa hubungannya dengan sunat Udin? Apa hubungannya dengan sunat dan tidak bersunat? Salam Cece. Udin. Jadi data yang kamu bawa tidak ada hubungannya dengan masalah Muhammad disunat atau tidak disunat, Udin. Gitu Udin ya. Nah, kalau mau berdiskusi, teman-teman kalau mau berdiskusi dari yang Islam, saya nggak larang untuk teman-teman naik dan berdiskusi, tapi persiapkan dirimu dengan data yang ada di dalam Al-Quran, agar ketika orang mengkritisi hadis, ya kau gunakan hadis menjawab. Orang mengkritisi Al-Quran, kau gunakan Al-Quran menjawab. Makanya saya selalu bilang Udin, kalau ajaran Islam ini penuh dusta dan kebohongan, terbukti kan? Al-Quran mengatakan seperti ini, Muhammad mengatakan seperti ini. Contoh seperti Al-Quran, kemarin saya bawa itu di setiap narasi 2 hari berturut-turut. Al-Quran mengatakan bahwa tidak ada manusia berdosa yang dapat menanggung dosa orang lain. Muhammad mengatakan dosa kalian itu akan dipikul oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan Allah berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jadi Muhammad ini membohongi seluruh orang Islam di dunia. Bahwa sekalipun dosamu sebesar gunung, dosamu itu akan ditimpahkan kepada Yahudi dan Nasrani.